Seorang pemulung miskin hanya berharap bisa bertahan hidup. Tapi pagi itu, ia menemukan wanita cantik terbaring lemah di tumpukan sampah. Siapa sangka, kisah ini justru membawa pada takdir yang tak terduga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Fadil, seorang pemulung berusia 26 tahun, menelusuri jalan kecil menuju tempat pembuangan sampah di pinggir kota. Gerobak kayunya yang sudah tua berderit nyaring, bersaing dengan celotehnya sendiri. "Ayo si kayu tua, hari ini kita cari harta karun," gumamnya riang. Langit tampak mendung, udara lembab, dan bau busuk menusuk hidung. Namun Fadil sudah terbiasa. Dengan topi hitam lusuh yang menutupi rambut acak-acakan, ia mulai memilah kardus dan botol plastik. Tangannya cekatan, wajahnya tetap bersemangat meski tubuhnya kurus dengan pakaian compang-camping. Namun hari itu berbeda. Di balik tumpukan kasur busuk dan karung plastik, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. "Weh, ini beneran manusia apa cuman maneken?" pikirnya terkejut. Ia mendekat. Seorang perempuan muda tergeletak tak sadarkan diri. Kulitnya putih, tubuhnya berisi, rambut hitam panjangnya berantakan menutupi wajah. Gaun mini putih yang ia kenakan kotor, penuh debu dan sobek di beberapa bagian. Kakinya tanpa alas. Meski begitu, napasnya masih teratur. "Idih, cantik banget. Tapi kok bisa ada di sini?" Fadil panik. Masa hantu bisa ngos-ngosan?" Ia jongkok menepuk pipi si perempuan pelan. "Mbak, bangun, jangan bikin Mas Fadil dituduh yang enggak. Aku pemulung, bukan penjahat." Tak ada respon. Fadil menggaruk kepalanya yang gatal. Setelah berpikir sejenak, ia menghela napas. "Yowes, bawa pulang aja. Mungkin butuh pertolongan, tapi jangan bikin aku repot ya, Mbak." Dengan susah payah ia mengangkat tubuh si gadis ke gerobaknya. Sambil terengah, ia masih sempat berceloteh. "Waduh, berat juga ya. Tapi demi kemanusiaan dan kecantikan Mas Fadil rela." Sore itu, Fadil mendorong gerobaknya perlahan, membawa tubuh asing itu pulang. Ia tak menyadari bahwa hidupnya akan berubah sejak saat itu. Gerobak berhenti di depan gubuk reot. Atap seng bocor, dinding tripleks berlubang, lantai tanah. Satu ruangan serbaguna itulah tempat tinggalnya. Ruang tidur, ruang makan, sekaligus gudang barang rongsokan. Di pojok ada kompor gas kecil dengan panci gosong, sementara aroma teh manis basi masih samar tercium. Dengan hati-hati, Fadil menurunkan perempuan itu dari gerobak, membaringkannya di tikar usang. "Mbak, semoga sadar. Jangan salah paham. Aku cuma pemulung baik hati, bukan om-om aneh," ucapnya setengah gugup. Wajah si perempuan masih pucat, bibirnya kering, meski napasnya tetap stabil. Fadil buru-buru menyeduh teh manis di gelas plastik. Setelah meniup sebentar, ia letakkan di samping. "Nanti kalau bangun langsung minum ya biar segar." Ia duduk di ujung tikar menatap wajahnya. Masa ia orang kaya bisa nyasar ke tempat sampah? Gayanya sih kayak model iklan sabun. Tapi kenapa bisa tergeletak di TPS? Tatapannya menyusuri tubuh si gadis. Tak ada perhiasan, tak ada cincin atau gelang. Namun kuku-kukunya rapi, dan aroma samar parfum masih melekat, meski tertutup bau sampah. "Misteri banget. Tapi kok rasanya aku nggak tegan ninggalin dia?" gumamnya. Tiba-tiba, perempuan itu mengerang pelan. Kelopak matanya bergerak, tubuhnya sedikit menggeliat. Fadil refleks mendekat, setengah senang, setengah gugup. "Mbak, sudah sadar?" Matanya terbuka perlahan, tatapannya kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara sebelum akhirnya berbisik, "Aku di mana?" Fadil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Selamat datang di istana Mas Fadil, Mbak. Disinilah keajaiban dimulai." Perempuan itu menatap sekeliling bingung. Dalam hati, Fadil berseru, "Waduh, ini bakal jadi cerita luar biasa. Kayak sinetron, tapi aku pemeran utamanya." Ia menatap gelas teh di depannya. Tangannya gemetar saat meraihnya. "Fadil,
yang masih menjaga jarak berkata, "Pelan-pelan aja, Mbak. Tehnya manis, tapi mungkin hidupmu lagi pahit." Perempuan itu tersenyum tipis. "Terima kasih, kamu yang bawa aku ke sini." "Iya, saya Fadil. Pemulung profesional, tapi kadang bisa jadi penyelamat juga." Ia menepuk dadanya dengan bangga. "Mbak, siapa namanya?" tanyanya. Perempuan itu terdiam, matanya berkabut. Ia mencoba mengingat, tapi wajahnya hanya dipenuhi kebingungan. Aku tuh nggak ingat namaku, aku lupa." Wajah Fadil yang tadinya ceria mendadak serius. "Lo beneran lupa? Jangan-jangan gara-gara jatuh cinta sama aku ya?" Si gadis terkekeh kecil, tawanya serak tapi manis. "Kayaknya bukan, tapi sungguh, aku nggak ingat siapa aku. Yang aku tahu, aku takut, aku sedih." Fadil bergeser, duduk lebih dekat. "Tenang, Mbak. Di sini aman. Nggak ada orang jahat, cuma ada Mas Fadil sama tikus-tikus nakal yang doyan nyolong kerupuk." Si gadis menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kamu lucu." "Emang," jawab Fadil cepat. "Itu udah aku sadari sejak kecil." Suasana hening. Angin sore menerobos celah dinding, membuat rambutnya menari pelan. Gadis itu menggenggam teh erat-erat. "Aku nggak punya tempat, aku nggak tahu harus kemana." Fadil menatapnya iba. "Ya sudah, selama belum ingat siapa dirimu, tinggal sini dulu aja. Gubuk ini kecil, tapi hati Mas Fadil luas, Mbak." "Terima kasih," lirihnya. Fadil bangkit, menunjuk tikar lain di sudut ruangan. "Itu buat Mbak. Saya tidur di pojokan. Jangan khawatir. Saya modal senyum doang, nggak ada niat aneh-aneh." Syifa memeluk lututnya, tersenyum lebih lebar. "Kamu orang baik ya?" Fadil mengangkat alis sambil terkekeh. "Orang bilang aku kerek, tapi sekarang aku punya tamu cantik di gubuk. Dunia kayaknya mulai adil." Mereka tertawa kecil bersama. Namun di dalam hati masing-masing mulai tumbuh rasa samar, hangat, membingungkan, tapi sulit diabaikan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah atap seng, jatuh di wajah Syifa yang masih tertidur. Rambutnya berantakan, namun kecantikannya tetap tak luntur. Di pojokan, Fadil sibuk menyikat sandal jepit hijau dengan sabun cuci. "Hari baru harus dimulai dengan kaki bersih, biar langkah hidup juga bersih," gumamnya. Tiba-tiba suara lembut terdengar. "Aku tuh ingat sesuatu." Fadil menoleh cepat. "Apaan, Mbak?" Syifa duduk perlahan. Wajahnya bingung, tapi matanya berbinar. "Namaku Syifa, aku ingat itu." Fadil sontak berdiri, memegangi sandalnya seperti piala. "Wah, selamat datang kembali ke dunia nama, Mbak Syifa." Syifa tersenyum malu-malu. "Aku masih nggak ingat apa-apa selain nama. Tapi rasanya kayak ada pintu terbuka di kepalaku." Fadil mengangguk penuh semangat. "Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nama itu modal awal yang bagus. Kalau nanti ingat hobi, kasih tahu aja. Siapa tahu hobimu cocok sama profesi Mas Fadil. Nyari botol bekas." Syifa tertawa kecil. "Kamu kok bisa ya bikin orang nyaman? Padahal tempatnya kayak begini." Fadil duduk di dekat pintu, karena kebahagiaan itu bukan soal tempat, tapi soal hati. "Aku udah lama hidup di bawah, jadi tahu caranya ketawa meski perut kosong." Syifa terdiam lalu berbisik lirih. "Aku nggak punya apa-apa. Nggak punya uang, nggak punya kenangan. Bahkan aku nggak tahu kenapa bisa ada di tempat sampah." Fadil menoleh serius. "Aku juga nggak punya apa-apa, tapi aku bisa janji satu hal. Kamu nggak sendirian." Mata Syifa berkaca-kaca. "Kamu tahu, dari semua orang yang mungkin nemuin aku bersyukur yang nemu justru kamu." Fadil tergagap. "Loh, iya ya? Iya. Aku juga seneng nemu kamu. Maksudnya nemu kamu tuh bukan kayak nemu botol, bukan gitu." Syifa tertawa keras, membuat suasana cair. "Kamu lucu banget, Mas." Dan pagi itu, di tengah gubuk reot dengan sampah berserakan, dua orang yang sama-sama kehilangan menemukan sesuatu yang tak ternilai. Harapan. Siang menjelang, panas menyengat. Fadil baru pulang memulung. Gerobaknya penuh botol plastik, kardus dan besi bekas. Nafasnya ngos-ngosan, tapi wajahnya tetap cerah. "Syifa, pulang nih. Oleh-olehnya cuma besi karatan, tapi semangatnya baru." Syifa, yang duduk di depan gubuk, menyambut dengan senyum lebar. Rambutnya kini dikuncir seadanya. "Selamat datang, Mas Pemulung Ganteng."
Fadil tertawa. Waduh, gubuk ini jadi istana kalau kamu terus di sini. Tapi, Syifa, aku mau ngomong. Syifa berdiri, penasaran. Apa? Fadil membuka kantong kresek dari gerobaknya, mengeluarkan sepasang pakaian lusuh tapi bersih. Tadi nemu ini di tempat pengepul. Lumayan masih bagus. Kupikir bisa kamu pakai soalnya bajumu tipis banget. Mata Syifa langsung berkaca-kaca. Kamu ngasih aku baju? Ya, bukan baru sih, tapi udah tak cuci 2 kali. Wanginya mirip sabun cucian. Fadil menggaruk kepala, kikuk. Syifa memeluk pakaian itu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kamu terlalu baik, Mas Fadil. Fadil tersipu. Ah, biasa aja. Jangan bikin aku terbang. Nanti nyangkut di kabel listrik. Mereka kembali tertawa. Tapi di balik tawa itu hati Syifa mulai goyah. Ia merasa nyaman, terlalu nyaman. Padahal dirinya masih misteri. Ia belum tahu siapa sebenarnya dirinya. Apakah masa lalunya indah atau justru menyakitkan? Ketika Syifa keluar dari gubuk dengan baju baru itu, Fadil tertegun. Kaos longgar itu membuatnya tampak sederhana, seperti gadis biasa. Cantik juga ya, maksudku, tetap cantik meski pakai bajuku, ucap Fadil gugup. Syifa mendekat, berdiri sangat dekat. Kalau aku nggak ingat masa laluku, dan hidupku mulai dari sini, kamu mau tetap di sampingku? Fadil menelan ludah. Selama kamu nggak keberatan tinggal bareng pemulung, aku siap nyari botol buat kita berdua, selamanya. Keesokan paginya, Syifa duduk sendiri di depan gubuk, memandang langit dengan mata kosong. Jemarinya menggenggam kain kaos lusuh pemberian Fadil. Wajahnya resah. Tak lama Fadil datang membawa sebungkus nasi bungkus. Sarapan dulu, nasi kucing tapi kasih sayangnya macan. Syifa tersenyum kecil. Terima kasih. Mereka makan dalam diam. Biasanya Fadil cerewet, tapi kali ini ia memilih membiarkan hening. Ia tahu Syifa sedang memikirkan sesuatu. Aku mimpi aneh tadi malam, ucap Syifa lirih. Mimpi apa? Tanya Fadil. Ada suara pria. Dia marah. Aku nggak bisa lihat wajahnya, tapi aku merasa takut, sangat takut. Suara Syifa bergetar, matanya berkaca-kaca. Fadil terdiam, menggenggam sendok plastik di tangannya erat-erat. Mungkin itu bagian dari ingatanmu yang mulai kembali, ucapnya pelan. Syifa mengangguk, tapi wajahnya murung. Aku takut, Fadil. Kalau ternyata masa laluku buruk? Kalau memang buruk, biarlah tetap jadi masa lalu. Yang penting, kamu di sini sekarang. Ada aku. Kita bisa mulai dari nol, jawab Fadil dengan suara lembut. Syifa menunduk, matanya basah. Kalau ternyata aku bukan orang baik, kalau aku punya dosa besar, kamu masih mau terima aku? Fadil tak langsung menjawab. Ia menatap wajah Syifa yang berusaha menahan tangis. Aku nggak tahu siapa kamu dulu, tapi aku tahu siapa kamu sekarang. Sabar, manis, dan tahu cara bikin tempat kumuh ini terasa hangat. Buatku, itu sudah cukup. Syifa tak kuasa lagi, ia memeluk Fadil erat. Tubuhnya bergetar. Terima kasih, bisiknya. Fadil kaku sejenak, lalu perlahan membalas pelukan itu hati-hati. Jangan nangis. Kalau kamu nangis, nanti aku ikut-ikutan. Hidungku sensitif loh. Di sela tangis, tawa kecil Syifa pun pecah. Tapi di balik pelukan hangat itu, keduanya tahu. Masa lalu Syifa bukan sekadar kabur, mungkin juga menyakitkan. Cepat atau lambat, luka itu pasti akan muncul ke permukaan. Sore mendung, udara lapak terasa lembab. Fadil baru saja selesai mencuci gerobaknya ketika suara Syifa terdengar dari dalam gubuk. Mas Fadil, sini deh, cepat. Fadil panik. Loh, kenapa? Ada tikus? Jangan-jangan tikusnya pakai dress putih juga? Syifa keluar, membawa kantong plastik bening kotor. Aku nemu ini di tumpukan baju yang kamu kasih. Di dalamnya ada surat. Mereka duduk berdampingan di lantai tanah. Dengan hati-hati Syifa membuka kantong itu. Secarik kertas kusut, agak lembab, tulisannya rapi meski beberapa bagian mulai pudar. Syifa membacanya pelan tapi jelas. Untuk Syifa. Jika suatu hari kamu menemukan surat ini, berarti kamu sudah jauh dariku. Maafkan semua yang pernah kulakukan. Aku hanya ingin kamu bahagia, meski tanpa aku. Keheningan menyelimuti mereka.
Syifa menggigit bibir, matanya basah. Aku merasa kenal tulisan ini, tapi nggak tahu siapa yang nulis. Fadil berusaha tenang. Mungkin orang itu penting buatmu. Bisa jadi juga dia alasan kenapa kamu bisa sampai ke tempat sampah. Syifa menoleh. Kamu pikir aku kabur dari seseorang? Fadil menunduk. Entahlah, tapi surat ini rasanya bukan sekadar selamat tinggal, lebih kayak penyesalan. Syifa memeluk lututnya. Hidupku penuh teka-teki. Aku bahkan nggak tahu harus sedih atau lega. Fadil menatapnya lembut, lalu tersenyum kecil. Tapi ada satu hal yang pasti, kamu nggak sendirian lagi. Syifa tersenyum tipis. Iya, setidaknya aku punya kamu, dan gerobak kayumu itu. Fadil tergelak. Iya dong, gerobak itu partner sejati. Tapi mulai sekarang kamu juga. Keheningan jatuh lagi. Tawa mereka tak sepenuhnya menutupi kekhawatiran. Surat itu bisa jadi petunjuk, atau pertanda bahwa masa lalu Syifa akan segera datang menghampiri. Malam turun. Hujan rintik mengguyur. Gubuk kecil mereka hanya diterangi lampu minyak redup. Syifa duduk di pojokan, menatap surat yang ditemukan siang tadi. Sementara Fadil sibuk mengeringkan celana di dekat api kecil. Mas, suara Syifa nyaris berbisik. Saut Fadil masih menunduk. Aku ingat sesuatu. Fadil sontak menoleh serius. Ingat apa? Syifa menatap api yang berkelip. Aku duduk di dalam mobil. Hujan deras. Ada suara dari radio. Orang bilang aku keras kepala. Setelah itu gelap. Tapi perasaan yang muncul jelas. Aku kabur dari rumah. Fadil menelan ludah. Kabur karena apa? Syifa menggeleng. Gak jelas. Tapi rasanya ada yang memaksa aku hidup dengan cara yang bukan milikku. Fadil mendekat, duduk di sampingnya. Mungkin kamu dipaksa menikah? Mungkin, tapi siapa yang maksa aku nggak tahu. Syifa menghela napas. Yang jelas aku ingat satu hal. Aku merasa sangat sendiri waktu itu. Fadil menggenggam tangannya yang dingin. Tapi sekarang kamu nggak sendiri lagi, Kia. Syifa menatap tangan Fadil yang kasar tapi hangat. Iya, sekarang aku punya kamu. Tapi kalau keluargaku datang, dan ternyata mereka kaya raya, gimana? Fadil terkekeh, tapi tawanya getir. Ya sudah, berarti nasibku selesai. Kamu pergi naik mobil mewah, aku balik dorong gerobak, peluk botol bekas. Syifa menatapnya tajam. Kalau kamu ngomong gitu lagi, aku lempar sandal. Fadil nyengir. Berarti kamu nggak mau pergi, kan? Syifa menggeleng pelan, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Selama aku nggak ingat siapa diriku, kamu adalah rumahku. Fadil menahan napas. Kata-kata itu ringan, tapi berat di hatinya. Ia tahu suatu hari ingatan Syifa akan pulih. Dan saat itu tiba, ia takut. Syifa benar-benar pergi. Sudah 2 minggu Syifa tinggal di gubuk Fadil. 2 jiwa berbeda dunia, bertemu tanpa sengaja. Tapi justru saling menghangatkan. Pagi itu terasa berbeda. Seorang pria parubaya berdiri di ujung lapak, rapi dengan kemeja licin dan celana hitam. Tatapannya tajam, tangannya menggenggam selebaran berisi foto seorang gadis. Fadil yang sedang sibuk membereskan barang bekas, melirik penuh curiga dan akhirnya mendekat. Bisa saya bantu, Pak? Tanyanya hati-hati. Pria itu mengangkat selebaran. Apakah kamu melihat gadis ini? Namanya Syifa Putri. Dia anak seorang pengusaha besar di kota. Sudah 2 minggu menghilang, kami mencarinya kemana-mana. Darah Fadil terasa berhenti mengalir. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak keras. Foto itu jelas sekali, itu Syifa. Mustahil salah. Pria itu lantas menyodorkan selembar uang. Ada imbalan bagi siapapun yang memberi informasi. Fadil menunduk cepat. Maaf, Pak, saya tidak kenal. Pria itu mengangguk singkat lalu melangkah pergi, meninggalkan selebaran di tangan Fadil. Begitu sosoknya menghilang dari pandangan, Syifa muncul dari balik gubuk reot itu. Tubuhnya kaku, wajah pucat. Itu ayahku, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku ingat betul, dia ayahku. Fadil terdiam, tubuhnya kaku. Kamu yakin? Syifa mengangguk, matanya berkaca. Aku kabur darinya karena dijodohkan.
Bukan karena orangnya jahat, hanya saja aku tidak mengenalnya. Aku cuma ingin bebas. Fadil menarik napas panjang. Sekarang kamu mau apa? Syifa menatapnya dalam. Kamu ingin aku pergi? Fadil cepat menggeleng. Bukan soal aku, ini tentang kamu. Kamu harus bahagia. Syifa mendekat, jemarinya menyentuh wajah Fadil dengan lembut. Bahagiaku ada di sini. Tapi kalau aku tetap di sini, kamu bisa ikut terseret masalah. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam dada Fadil. Ia ingin sekali mempertahankan Syifa, namun ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Sementara Syifa adalah putri orang terpandang yang kini bersembunyi di gubuk kumuhnya. Hari itu langit cerah, tapi dada Fadil justru terasa gelap. Sejak kedatangan pria pencari Syifa kemarin, ia tahu waktunya semakin menipis. Anehnya, Syifa tampak begitu tenang. Ia menyapu halaman gubuk kecil mereka sambil bersenandung. Dres putih lusuh yang dikenakannya sudah dicuci bersih. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya tetap berseri. Fadil, panggilnya pelan. Pemuda itu menghentikan pekerjaannya menyusun botol plastik. Aku sudah memutuskan, ucap Syifa mantap. Fadil menoleh cepat. Sudah memutuskan. Syifa mengangguk mantap. Aku tidak mau kembali. Aku tidak mau jadi anak pengusaha. Aku hanya ingin jadi Syifa, gadis yang kamu temukan di tumpukan sampah. Senyum getir muncul di wajah Fadil. Kamu yakin? Hidup denganku berat. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik. Syifa meraih tubuhnya, memeluk dari samping. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh ketulusan. Dan aku menemukannya di dirimu. Fadil menahan air mata. Di balik rasa bahagia yang menyesak, ada suara kecil di hatinya yang mengusik. Sore harinya mereka duduk berdua di depan gubuk. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di kejauhan. Seorang wanita turun, usia sekitar 40 tahun, berpenampilan sederhana namun berwibawa. Ia membawa sebuah map tebal. Syifa spontan berdiri. Mbak Ratna. Wanita itu tersenyum hangat. Akhirnya aku menemukanmu juga, Syifa. Masih ingat aku? Syifa mengangguk bingung. Ibu guru les piano? Ratna mengangguk pelan. Iya. Aku juga sahabat almarhum ibumu. Sebelum meninggal, ibumu menitipkan pesan. Jika suatu hari kamu menolak perjodohan, kamu boleh hidup mandiri. Tapi pilihannya harus datang dari dirimu sendiri, tanpa paksaan. Ia menyerahkan map itu. Isinya membuat Syifa tertegun. Sebuah surat wasiat dari ibunya, beserta akta kepemilikan tanah atas nama Syifa. Dengan tangan gemetar, Syifa membaca. Ini lahan tempat gubuk kita berdiri. Ratna mengangguk. Benar, ibumu sudah menduga kamu akan keras kepala, bahkan mungkin kabur. Dia ingin memastikan kamu tetap punya tempat tinggal, meski harus memulai dari bawah. Fadil melongo tak percaya. Jadi, tanah ini milikmu sendiri? Syifa menutup mulut, lalu tertawa sambil menangis. Ternyata ibu sudah menyiapkan segalanya. Dia tahu aku akan mencari jalanku sendiri. Dan sekarang aku tahu, hidupku dimulai di sini, bersamamu. Fadil tersenyum lebar, matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, tumpukan sampah yang selama ini menjadi saksi hidupnya berubah jadi tempat paling berharga di dunia. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.